Hai soal-soal, Sobat Aloha. 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 Sobat Aloha, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kita di aloha.channel. Hai soal-soal, Sobat Aloha. Waduh, ini hari ini kita Kica Kica matching. ya. Kica Kita matching hari matching ini. banget nih, aduh. Jadi apa kabar semua nih Sobat Aloha? Iya nih, sobat-sobat PPKM. Iya, sobat-sobat PPKM level berapa nggak tahu lah. Yoi. Jadi di episode kali ini tuh kita pengen ngebahas sesuatu yang ringan tapi nggak, Ringan, tapi efeknya ini ya, efeknya bisa positif banget sama negatif banget negatif juga. banget. Nah kita mau ngebahas mengenai dating apps. Iya. Situs kencan mengencani. Iya, para sobat-sobat grinder kan, waduh. Oh iya ada Grindr. Kita sih nggak spesifik mau ngebahas yang mana, cuman yang pasti tentang dating apps. Apalagi lagi ya hari gini orang di rumah-rumah aja, pasti Pak ya mungkin cari teman baru atau cari pasangan baru gitu kan lewat dating apps. Nah kita pengen sharing sama teman-teman semua dari pengalaman-pengalaman pribadi maupun pengalaman teman-teman dekat yang menggunakan si dating app dating apps. tersebut. Apa sih lika-likunya, apa sih positif negatifnya, termasuk ada beberapa minggu lalu sih yang lumayan viral, ada pembunuhan yang terjadi juga gara-gara di dating apps. Iya. Tuh gitu. Jadi kita pengen sedikit ngebahas mengenai itu. Tolong diambil positifnya untuk lebih berhati-hati dan berjaga-jaga yang pasti ya. Yes, Tapi tetap bisa diambil senang-senangnya juga. bisa, tergantung kita menggunakannya mau kemana aja. Oke, siapa duluan Sang? Mbak Fia dulu deh. Aduh, Kan ladies dari first. pengalaman pribadi. Bebas. Bebas ya, oke. Kalau dari pengalaman pribadi sebenarnya gue pernah menggunakan dating apps itu si Tinder ya. Tapi itu cuma seminggu makanya. Pertama gue nggak terlalu into dating apps, jujur gitu loh, karena yang namanya ngelihat pengen kenalan sama orang melalui foto profile doang, Iya, sama bio gitu lah. sama bio, it means nothing. Iya, Itu nggak bisa menunjukkan orang sebenarnya itu siapa, entah itu bener fotonya apa enggak. Walaupun dia nulis misalnya I'm a good guy gini enggak lah gitu loh. Kita nggak pernah bisa apa ya mematokkan si ini tuh orang gini gitu loh. Jadi memang kalau gue lebih prefer ya ketemu in real person gitu kan. Jadi cuma seminggu make, gue nggak terlalu demen juga. Ya udah gue hapus gitu loh. Cuman teman-teman banyak yang pakai gitu kan. Nah itu mulai dari yang segala macam sih. Jadi ada yang memang doyan bungkus, memang buat cari laki aja gitu kan. Ada yang sempat in relationship, ternyata laki yang dikenal abusive. Itu ada yang sampai tangannya dipatahin sama temen gue. Waduh. Iya. Cuma buat dapetin keripatan itu tuh. Bukan, jadi di pacaran, awalnya indah. Oh, tapi berarti sempat pacaran yang benernya gitu. Sempet, awalnya indah, terus ya we never know ya, udah seberapa lama kenal orang kan kita tetap aja nggak pernah tahu buktinya. Nah, sampai dipatahin tangannya. Jak silet ya. Makanya jadi ada yang kayak gitu, ada juga yang memang kenalan, ketemuan, emang dating, habis itu berapa lama baru bungkus gitu kan, sampai akhirnya nikah dan punya anak gitu loh. Cuman jujur kebanyakan sih kalau yang dapat berita mostly negatif sih. Iya sih, kebanyakan negatif sih. Jarang yang kayaknya yang end up nikah cuma 2 deh temen gue dari ratusan orang yang pakai ya gitu loh. Atau puluhan lah gitu. Yang berhasil nikah cuma 2 orang gitu. Kalau lu sendiri? Kalau sendiri sih pengalaman pribadinya sebenarnya tidak ada, karena install dating apps tuh cuma beberapa jam gitu. Karena emang menurut pribadi nggak suka aja sama sistem kenalan atau cari jodoh ataupun ya cuma bungkus doang gitu via online tuh udah
ada yang aneh aja. Nyari laki. Ya, laki itu ada ya gitu. Jangan pakai Grindr. Tapi gak apa deh, bebas. Nah, jadi tapi ada salah satu pengalaman yang agak bisa dibilang agak aneh ya. Jadi kan kalau cowok emang kebanyakan mungkin di circle kurang intensinya tuh emang ngarahnya ke bungkus doang gitu. Enggak cewek juga kok. Oh, gitu. sama Iya. aja. Jadi pengennya udah pengennya bungkus aja udah gitu. Udah kan. Biasanya kan cowok tuh mainnya halus lah. Kalau misalnya match terus bridging dulu kayak kamu orang mana, tinggal di mana, kerja apa, sibuk apa, segala macamnya gitu kan. Nah, kalau ini temanku nih kayak baru mau bilang kayak gitu kayak tinggal di mana, gini, nah kerja apa, sibuk apa, cewek cuma balas, lu mau ngewe kan? Ya udah, ayo ngewe di kosan gua. Mantap. Jam segini, tanggal segini, udah. Setelah ngewe kita udah nggak ada apa-apa ya. Mantap tuh perempuan. Dan Mantap tuh cewek. Iya. Enggak, itu lebih safe buat si cewek ya kalau menurut gua. Jadi kayak bahkan sampai kan Cowoknya langsung jiper. ini bener gak sih? Udah cobain bener. Karena kan bertandang lah tuh ke kosan ceweknya kan. Iya. Dia bersilaturahmi gitu kan. Silaturahmi. COD. Iya. COD ya. Udah selesai deh. Udah. Kamu udah kan? Udah. Ya udah pulang gitu. Mau pulang ya? Ya udah. Ya bener-bener cabut. Udah bener-bener pulang udah. Jadi bener-bener Nggak ada komunikasi lagi. Langsung di blok. Nggak tahu ya di blok atau apa, tapi maksudnya udah selesai sampai situ. Jadi kayak, wih, ini cewek to the point banget gitu. Iya sih. Maunya mantap A, tuh. udah A aja. Yes, she knows what she wants. Iya. Saya suka perempuan seperti itu. Kayak, nggak dibanding yang drama-drama kan, Iya, banyak yang ini itu, iya. ntar lu falling in love, tau lu broken heart sendiri. Nah, kayak gitu Kan kan. gitu. Jadi kayak ini cewek sebenarnya udah jelas maunya mau kemana gitu. Udah mau silaturahmi aja, Iya. gitu. Selesai udah. Gitu. Wih, ini mantep nih. Memang memfungsikan ya udah Tinder dating app untuk begitu selesai gitu kan. Dan cowoknya juga nggak expect kalau bakal dapet yang kayak gitu karena biasanya nggak gini nih. Biasanya kan wah harus udah jurus dulu gitu kan. Ini langsung kayak gitu. Tapi ya itu bisa 1/1000 kali. Tapi yang kayak begitu itu ngebikin si cowok penasaran loh sebenarnya pasti. Emang jadi Pasti. kalau yang lain-lain kan biasa aja gitu kan. Oh ini mah kayak cewek-cewek sebelumnya gitu Iya. kan. Jadi ini cewek kok beda nih. Pasti, Jadi tapi nggak tahu sih sampai sekarang tuh berlanjut atau enggak. Terus tahu sih nggak berlanjut. Udah itu doang. Keren tuh kisahnya. Keren. Terus apa lagi? Ada nggak yang sampai nikah? Sampai nikah ada. Tapi rata-rata cerai. Bukan cerai. Mereka aku bisa bilang rata-rata karena ada temanku tuh lebih dari 3 orang. 3 di antara 4 itu nggak mau dibilang kalau dia dari Tinder. Kenapa? Nggak tahu sih. Malu. Iya mungkin ya. Lebih ke ceweknya sih yang nggak mau. Ya kenapa lu kenalan lewat Tinder waktu itu? Kalau emang malu. Iya, nggak tahu tuh. Tapi kayak kalau misalnya ditanya, lu ketemu sama si ini dari mana sih? Temen gue kan cowok kan, dari Tinder tapi nggak usah dibahas. Oh, kenapa? Iya, soalnya cewek gue nggak mau kalau dibilang dari Tinder. Kayaknya gue ngerti deh kenapa. Karena konotasinya kalau orang kenal di Tinder tuh pasti udah ditidurin dulu baru. Bisa jadi salah satunya itu. Tapi kan aku nggak nanya juga gitu. Iya. Lu takut dikira gini ya nggak nanya juga. Iya sih. Cuman kalau misalnya lu pribadi ditanya memang lebih baik dites dulu apa enggak sih? Maksudnya? Kalau misalnya punya pasangan gitu, sebelum lebih lanjut tuh lebih bagus dites dulu apa enggak? Dipakai dulu nggak? Ini kan persepsi cowok. Enggak. Kenapa? Karena lebih baik jangan soalin sang. Bener. Jangan gara-gara depan sobat Aloha lu soalin. Lebih baiknya begitu. Ya kan persepsi lu pribadi yang gue tanya. Bener. Lebih baik kan seperti itu. Tapi kan kenyataannya tidak tahu. Kenyataannya ya begitu. Gitu lah. Oke sih. Kalau gue sebagai cewek sih gue ke cowok ya. Emang lebih baik sih dites dulu. Tahu-tahu nggak ngeci? Oh iya.
ya kan, Iya. gitu loh. Sebelum nikah ya, gitu. Kalau menurut gua mendingan dites dulu ya perempuan daripada nanti tahu-tahu dia nggak bangun, Oh iya. percuma nikah, gitu kan. Kalau misalnya udah ngomongin tentang itu kan hal-hal yang lumayan teknis di pernikahan tuh sebenarnya tuh. Iya. Tentang kayak gitu. Jadi mendingan nggak perlu dites boleh lah gitu. Tapi mendingan di kayak deal-dealan aja. Kan ada ini kan apa namanya perjanjian pranikah. Zaman sekarang dulu kan kagak ada. Oh, iya. Terus dan maaf kata kebanyakan cowok kan nggak mau ngaku, Nggak mau aku emang. gengsi kan, Gengsi, ya. malu. Atau mendingan ke dokter sekalian berdua. Iya, itu atau jelas begitu, tuh. nah, itu lebih jelas. Atau tahu-tahu belum maskapai udah throat edi, ya kan? Maksudnya hal-hal seperti itu yang nantinya ke depannya itu sebenarnya bakal jadi masalah ya, Bo. Bener-bener. Kalau menurut gua jadi perempuan sih lebih baik itu dicari tahu di awal. Iya. Gitu. Oh ya, aku baru ingat ada satu lagi. Jadi temenku ada yang lumayan aktif di kayak gitu-gitu dating apps. Dan dia sebelum ML tanpa pengaman, dia selalu dia harus ini dulu udah ke cek HIV. Oke. Kalau pakai pengaman oke lah, bebas. Tapi kalau mau ya, ada kan kayak stepnya gitu kan. Kita berapa lama dulu pakai kondom dulu gitu. Tapi nanti kalau udah sama-sama klik dan segala macamnya itu nggak pakai kondom. Iya, jadi kayak sampai jadi pakai pengaman dulu, terus kalau mau jenjang berikutnya baru ini dulu apa namanya screening di tapi HIV tes dulu. Itu bagus. Bagus. Berarti mereka aware sama kesehatan kan, Benar, gitu loh. benar. It's not just sex gitu Iya. loh, tapi mereka juga tahu dan sudah mencegah atau apapun itu dari awal. Keren sih itu. Bagus itu, sangat-sangat bagus. Nah, melanjutkan mengenai dating app nih Sobat Aloha, terlepas dari kisah-kisah tadi teman-teman kita gitu ya, ada kemarin yang tadi gue mention sebelumnya di depan yang lumayan viral. Jadi ada case internasional yang which is orang kenalan dari dating app yang akhirnya end up dibunuh. Jujur gue pribadi yakin kayaknya ada juga di Indonesia kejadian seperti itu. Cuman tertutupi. Gitu. Atau malu atau apa gitu. Iya, mungkin keluarga malu gitu kan. Nggak di bring up gitu, nggak di publish. Nah ini sebagai pelajaran aja, terutama buat teman-teman yang silakan mau pakai dating app, silakan mau kenalan sama orang, nggak ada masalah. Cuman make sure kalau tips dari gue jangan percaya sama orang dari pertama kali ketemu. Karena yang case yang kemarin lumayan viral ini namanya yang cewek Grace Mullane, yang cowok Jesse Campson. Nah si cewek pastilah terpesona sama cowok ini karena yang cowok benar-benar proper, pergi ke restoran kursi digeserin gitu kan. Jatuh di orang kagak. Maksudnya emang manly lah. Dia nggak si cewek itu penuh sopan santun, attitude juga bagus, ditraktir, diurusin apa segala macam. Otomatis cewek kan fall for that ya dan percaya gitu kan. Oh, ini cowok bener nih. Ini cowok bener nih, baik, apalagi bilang pekerjaannya ini udah bagus lah gitu, udah mapan. Nah akhirnya pas udah selesai ngobrol-ngobrol, hangout segala macam, kan diajak ke hotel. Ya kalau jadi perempuan, cewek otomatis pasti mau kalau kenalan sama cowok seperti itu. Pasti oke lah, nggak apa-apa sih kalau ini nih cowok dari tadi kita jalan bertanggung jawab banget gitu kan. Di hotel ngomongin APBN gitu kan. Atau PPKM gitu kan. Nah, cewek itu udah pasti luluh sama sikap cowok yang seperti itu, dan itu harus hati-hati. Ternyata begitu malam dibawa ke hotel silaturahmi, besok paginya udah metong, dibunuh gitu. Dan karena 2 hari missing dia gak ada kabar, dan dia dibunuh di hari ulang tahunnya. Umurnya baru 20 tahun, yang harusnya dia 21 hari itu dia dibunuh. Keluarganya nyariin, ternyata udah missing lebih dari 48 jam. Ditelepon lah ke polisi, anak gue udah missing 48 jam terakhir. Nah untungnya di kota mereka ketemuan itu, which is di New Zealand, semuanya terekam oleh CCTV. Sampai dia naik taksi pun di taksi ada CCTV gitu loh. Jadi ke track akhirnya gitu loh. Jadi
apa ya, pesan moralnya, hati-hati ya gitu loh buat perempuan. Jangan terpesona sama treatment laki yang sepertinya luar biasa cuman di awal dan langsung percaya gitu aja. Para sobat Tinder, hati-hati loh. Tapi buat cowok juga begitu sih, juga jangan terlalu percaya sama perempuan. Karena cewek ada yang diem-diem halus dan cantik, sangat halus, tahu-tahu begitu udah agak-agak gimana keluar witch-nya. Waduh, iya benar. Ada juga yang begitu, malah lebih galak kan. Gitu. Kalau lu tips sebagai cowok apa? Sebagai cowok Untuk para sobat sobat dating app. Tinder, ya. Ngewe lah, pakai otak. Jangan cowok pakai Oh nggak bisa dong ngewek pakai otak. Ngewek mesti pakai titit. Oh iya juga sih. Tapi Masa pakai otak? iya. Kan nggak mungkin. Maksudnya tetap gunakan pikiranmu dalam melakukan apapun itu, jangan cuma modal aduh ya mau ini. Jadi ujung-ujungnya nggak baik. Gitu ya. Walaupun tetap nggak baik sih. Makanya. Bahwa ya begitu, tapi intinya harus pikirlah apa-apa, semua yang lo lakuin pasti ada konsekuensinya. Tumben lu dewasa. Oh iya, gondrong dewasa juga. Gara-gara lepas rambut. Oke deh sobat Aloha, jadi Yoi. pembahasannya pendek aja sih ya. Kita cuma pengen ngebahas satu topik itu aja karena juga lagi lumayan rame. Dan kebetulan kita juga punya beberapa pengalaman dari teman-teman kita sendiri yang berkecimpung di dunia per dating appsan dengan segala lika-likunya. Ambil positifnya, buang negatifnya, yang pasti tetap berhati-hati buat kaum perempuan ataupun kaum laki-laki. Yes. Kalau bisa ya kalau ketemu orang, ketemu asli aja dia, jangan dari dating apps. Gitu, itu lebih safe lah. Kalau menurut gua sih. Ya. Dan kalau bisa cari orang yang ya jangan jauh-jauh banget lah dari circle kalian gitu, kayak jangan yang out of nowhere dia kerja di mana atau orang di mana, kan kita nggak ada yang tahu backgroundnya seperti apa gitu kan. Jadi mendingan temen-temennya ini masih oke lah gitu. Ya lebih aman. Track recordnya kan mesti ketahuan gitu, oh dia bekas ini gitu. Itu dulu juga tuh. The X-Files ya. Iya. Oke. Sip, ya udah, jangan lupa di follow, comment, subscribe, di like, di share, jangan di skip iklannya. Terus apa lagi San? Follow Instagram kita di Aloha channel, terus nyalain lonceng notifikasi ya guys, biar nggak ketinggalan video-video baru. Oke. Oke. Gitu aja deh video dari kita. Dah.